Salam sejahtera, saudara yang kekasih. Kembali kita bertemu dan kita akan membicarakan pada bagian yang berikut dari mengerti kehendak Allah, yaitu kepekaan nurani mendengarkan suara Allah. Yohanes pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 akan merupakan pokok pikiran kita pada kesempatan ini. Saya akan membacakan bagi kita semua. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang asing itu tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Saudaraku yang kekasih, ini menjadi pertanyaan yang menarik bagi kita. Perikop ini mengingatkan atau menggambarkan satu lukisan yang sangat jelas sekali, bagaimana domba akan lari karena suara yang asing yang tidak mereka kenal. Tetapi muncul satu pertanyaan, mengapa tidak sedikit nabi-nabi palsu di dalam sepanjang zaman sukses menjaring domba dalam tanda petik, sehingga domba itu tidak lagi mampu mendengarkan sekaligus membedakan mana sebenarnya suara gembala yang sejati atau suara yang palsu. Nah, saudara, sejauh mana kita peka dan mengenal suara Allah yang sejati? Nah, latar belakang institusi agama Yahudi di dalam konteks Yohanes ini sangat menarik. Bagaimana dikatakan agama Yahudi menjadi satu agama di mana para pemimpinnya, itu orang-orang Farisi yang sombong, orang-orang Farisi yang selalu merasa bangga, justru digambarkan menjadi orang-orang pengajar-pengajar atau gembala-gembala yang palsu, yang cuma mau memeras dombanya. Tetapi Yesuslah gembala yang sejati itu. Dan Yesus membandingkan dirinya bagaimana dan apa menjadi spiritnya di dalam melayani. Nah, ini menarik sekali, saudara. Dengan lukisan-lukisan seperti itu, ya, dialah yang diberi jalan. Jalannya lah yang dibukakan oleh Yohanes Pembaptis ketika berteriak tentang dia. Ya, inilah dia yang benar itu. Inilah dia yang hidup itu. Maka Yohanes Pembaptis membukakan jalan. Yesus masuk ke dalam kandang domba, yaitu orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi yang dicintai dan dikasihinya. Yahudi yang sejati mengenal dia. Mereka adalah domba yang berbahagia. Nah, saudara, hari ini kita mau memikirkan kepekaan kepada suara Allah itu mesti seperti apa. Yang pertama, saudara, mesti dipikirkan adalah suara Allah adalah suara gembala yang sejati, yang dikenal oleh domba yang sejati pula, bukan oleh kambing. Saudara, di dalam kelompok domba dan kambing berkumpul, dalam perumpamaan tentang lalang dan gandum, itu sangat kentara sekali. Waktu itu murid-murid berkata, Tuhan, mengapa engkau biarkan lalang itu tumbuh di antara gandum-gandum? Buanglah, selesai kan? Langsung gampang, ini lalang, ini gandum. Kalau nyampur kan susah ketahuannya. Tapi Yesus bilang apa? Dalam perumpamaan itu, tidak, biarkan saja. Lalang dan gandum itu tumbuh bersama. Waktu panen akan tiba, kan begitu. Gandum-gandum itu akan dimasukkan ke dalam lumbung, lalang itu dibakar, habis. Tetapi nanti, saudara, kalau waktu panen itu tiba, sehingga menjadi tidak sederhana, karena ada lalang dan gandum di sana. Tetapi petani yang baik tahu mana lalang, dia tahu mana gandum, dia bisa membedakannya. Begitulah gembala yang sejati bisa membedakan mana domba yang sejati dan palsu. Sebaliknya, domba yang sejati bisa membedakan mana gembala yang asli dan gembala yang palsu, karena suaranya dikenal. Nah, jadi saudara, di dalam pemahaman seperti ini ada satu kepekaan, ada satu hubungan batin yang sangat indah. Nah, di sini bagaimana Roh Kudus memimpin kita menjadi penting. Tetapi bukan mengatasnamakan Roh Kudus loh. Nah, di sini harus hati-hati begitu ya. Dan jadi saudara perlu mengenal dengan baik. Yang kedua, suara Allah adalah suara yang menyatakan kerelaan berkorban, memberi bukan mengambil. Nah, ini mesti partai yang baik-baik saudara. Suara Allah adalah suara yang menyatakan kerelaan berkorban.
Aku gembala yang baik memberikan nyawanya. Kalau gembala upahan lain, justru menyelamatkan nyawanya. Dia tidak akan rela. Gembala yang baik memberikan, tetapi gembala yang tidak baik mengambilnya. Nah, dalam semangat seperti ini, kita perlu memahami kehendak Allah. Supaya jangan sampai kita berpikir kita sudah mengikuti Tuhan, padahal kita pada jalan yang salah. Kita berpikir kita sudah mengerti kebenaran, padahal kita sedang membunuhnya. Saudara, hati-hati. Jangan lupa, saudara. Orang Yahudi, ahli-ahli Taurat tahu di mana Yesus. Mereka lah yang memberitahukannya kepada orang Majus. Jangan lupa, saudara. Mereka tahu. Tetapi sekalipun mereka tahu, memberitahu, tetapi mereka tidak datang dan menyembahnya. Mereka justru menyiasati, mereka justru menjebak dan akhirnya menyalibkan dia. Awas. Jadi saudara jangan berpikir karena saudara ke gereja maka saudara adalah orang yang benar. Domba yang benar. Tidak. Belum tentu. Karena itu kembali kepada Alkitab menjadi ukuran yang utuh. Tetapi hati-hati juga. Karena ukuran ini jangan sampai saudara juga salah lagi. Ya, nah ini masalahnya mendekati Alkitab juga sih. Kepalsuan pun sama pakai Alkitab. Tapi menafsirkannya menurut mau-maunya. Nah ini harus saudara hati-hati. Selalu perhatikan kalau pendeta khotbah. Kalau dia baca kitab Matius, khotbahnya Mazmur, hati-hati saudara. Ya, itu udah lompat-lompat tak karu-karuan itu. Lalu berakhirnya di kitab Wahyu lagi. Sampai kita tidak tahu ngapain tadi baca Matius begitu ya. Lompat sana lompat sini tak karu-karuan. Padahal Alkitab adalah satu message, satu pesan yang sangat jelas. Tidak perlu dibikin pusing. Tapi bagaimana memahaminya di dalam konteks masa lalu. Nah itu yang kita perlu tahu. Lalu apa meaningnya di masa kini. Nah begitu. Ya. Jadi nggak tiba-tiba aneh lalu lari sendirian. Karena itu hati-hati. Jadi saudara. Suara Allah adalah suara yang menyatakan kerelaan berkorban. Satu suara yang memberi dan bukan mengambil. Suara Allah itu sering menyakitkan karena menelanjangi kebusukan dosa. Nah jadi di sini memang tidak mengenakan sekali kalau mendengar suara kebenaran yang sejati itu. Karena suara itu menelanjangi kita, membuka jalur aib kita. Membuat kita jengkel, nggak mau lagi ke situ. Karena kita merasa kita dibuat menjadi seperti tidak lagi punya nilai. Oh saudara, kita adalah big boss yang biasa dihormati. Kita adalah orang yang biasa dimanja. Paling tidak diri kita memanjakan kita. Semiskin-miskinnya kita, sebodoh-bodohnya kita. Manusia adalah manusia yang paling pengen dihargai dan sangat mencintai dirinya. Jadi, kalau kemudian ditelanjangi dosa-dosanya, dia tidak mau. Tapi gembala yang sejati akan melakukan hal itu. Karena dia perlu membersihkan domba-dombanya. Dia harus memandikan domba-dombanya dari segala dosa dan salah. Dia harus dibersihkan. Tapi kalau gembala yang palsu, biarin aja di situ. Yang penting kan dia datang. Aku bisa mengambil darinya. Karena bukan memberi sih. Yang penting kan kolektornya. Kira-kira begitu ya gambaran sinisnya susah. Iya kan? Yang penting kan duitnya itu loh masuk sini. Beres. Bodoh amatlah dosanya. Itu urusan dia lah itu. Kenapa? Karena gembala yang palsu tidak ngurusin dosa saudara. Bodoh amat saudara mau hidup benar atau hidup tidak benar. Kalaupun dia berteriak hidup benar ya sekedar hidup benar. Tapi apa hidup benar dia nggak pernah rumusin. Kalau dia bilang jangan berdosa, tapi apa itu yang dimaksud dosa? Dia nggak pernah rumusin dan nggak pernah jelaskan. Ya, dia tidak kutak-kutik orang bersalah. Tapi dia mau coba mencari syarat-syarat. Yang penting yang dengar nggak tersinggung, nggak aman sudah. Maka semuanya dikamuflase. Tapi domba yang sejati nggak seperti itu. Oleh karena itu saudara, nurani Anda tidak akan pernah peka pada suara Allah jikalau dosa mewarnai kehidupanmu. Dan engkau senang atau rela berada di sana, bahkan menikmatinya. Nggak akan pernah peka. Jadi jangan tanya bagaimana cara atau bagaimana teorinya. Omong kosong. Ini soal kejujuran hati kita. Kejujuran kepada diri kita. Bagaimana kita berani membedah dan melihat ke dalam siapa kita. Dan mengaku dengan jujur keadaan kita. Sampai itu, maaf. Anda tidak akan pernah bisa mendengarkan suara Allah yang suci itu. Karena itu, saudara, Anda perlu juga mengenal suara palsu si pencuri. Supaya jangan sampai Anda salah ngerti. Lalu Anda pikir Anda sudah mengenal suara Allah yang sejati. Padahal Anda ditipu, didinabobokan. Anda dibius oleh si gembala palsu. Karena dia sedang menyedot apa yang ada pada dirimu. Materimu, kemampuanmu, dan lain-lain. Kau dinaikkannya di atas panggung. Kau dinaikkannya dan diangkatnya tinggi-tinggi. Tapi kau jauh dari Tuhanmu. Makin tinggi dia mengangkat kau. Makin jauh kau terpisah. Karena itu, suara asing tidak klop dengan kebenaran. Tetapi selalu mengatasnamakan kebenaran. Suara asing bukan firman Allah. Tetapi selalu memutarbalikkan firman Allah. Namanya juga palsu. Aspal, asli tapi palsu. Jadi Alkitabnya bukan Alkitab lain, Alkitabnya sama, saudara. Ya, nah ini yang bikin kita pusing kan? Nah ini yang bikin kita mumet kan? Dan Anda mungkin akan bertanya kepada saya, lah kan kita ini jemaat awam Pak, gimana nggak ketepu? Ya, kita ini kan jemaat awam, tahu apa? Bagaimana mau membedakannya? Bapak sih ngomong gampang. Oh saudara yang kekasih, Tuhan Maha Kasih dan penuh cinta yang luar biasa. Ia akan menolongmu untuk membedakannya. Masalahnya, kau mau atau tidak untuk jujur di hadapannya. Modal pertamanya itu kejujuran hati. Ya, oleh karena itu harus hati-hati. Karena apa? Karena suara palsu itu selalu menyuarakan maksud hatinya, bukan maksud hatinya Allah. Jadi kalau saudara lihat kira-kira statement Allah-Allahnya itu dibaliknya itu kurang lebih dia.
Kalau kesaksian mungkin, wah dia bikin ini, bikin itu ya. Kayaknya sih dia pakai Allah ya. Oh cinta kasih Allah menyembuhkan misalnya gitu ya. Tapi nanti saudara lihat ujung-ujungnya yang jago itu ya dia. Mengerti? Cinta Allah itu punya berkat, Allah memberkati kita. Tapi ujung-ujungnya nanti saudara, kalau saudara dengar pendeta ini, saudara doakan pendeta ini, saudara dapat berkat. Begitu loh. Ya. Wah itu maha kuasa, maha luar biasa. Anda harus percaya kepada dia. Tapi ujung-ujungnya, kalau saudara amati, seperti saudara diarahkan. Saudara diarahkan untuk percaya kepada siapa? Sepenuhnya kepada pendeta itu. Saya harus mengatakan kepada setiap saudara, dengar khotbah saya, jangan langsung amin-amin. Buka Alkitabnya baik-baik, baca baik-baik. Cocok apa enggak? Kalau enggak jangan mau. Ya, karena sekali lagi dan sering saya katakan, saya bisa salah. Saya manusia kok. Saya baca, waktu saya baca enggak akan salah. Karena yang saya baca jelas-jelas sesuai dengan firman Allah. Tapi waktu saya nafsir, bisa salah. Malah bisa enggak karu-karuan. Bahkan bisa bertolak belakang 180 derajat dari apa yang Tuhan mau. Jadi hati-hati. Ya, nah ini penting. Karena itu saudara amati, cermat, perhatikan baik-baik. Ya. Supaya kita mempunyai satu kepekaan kepada suara Allah. Dan tidak tertipu oleh suara-suara yang palsu ini. Jadi, dia selalu menyuarakan maksud hatinya dan bukan maksud hati Allah. Siapa dia? Dia adalah pemimpin agama, saudara. Karena itu hati-hatilah. Karena saudara bertemu dengan dia tiap hari. Dan saudara mendengar dia tiap hari. Bisa-bisa salah satunya Big Man Sirait. Karena itu hati-hati dengar khotbahnya. Cermati baik-baik. Baca baik-baik Alkitab. Karena Big Man Sirait tetap Big Man Sirait. Dia bukan Tuhan. Big Man Sirait tetap Big Man Sirait. Dia cuma hamba sama seperti saudara. Cuma dia perdalami dan dia belajar Alkitab, belajar teologi. Anda bidangnya lain. Tapi Anda dan Big Man Sirait sama-sama hamba Tuhan yang harus ngerti firman Tuhan. Ya, Anda expert di bidang bisnis? Welcome, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Saya di bidang teologi, saya kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kita saling mengisi. Tetapi bukan berarti karena Anda expert di bidang ekonomi lalu boleh dibodoh-bodohin oleh ahli teologi. Seperti saya ngerti teologi misalnya. Atau saya saudara bodoh-bodohin karena saudara ngerti ekonomi. Ya enggak. Orang yang bertanggung jawab kan mesti tahu apa yang terjadi di lingkungannya. Saya tidak expert di dalam ekonomi, tapi paling tidak kan saya tahu. Bukan karena belajar teologi lalu saya lupa bahwa 5 tambah 5 10 kan saudara. Bukan karena belajar ekonomi lalu Anda lupa bahwa Allah suka kepada kesucian, suka kepada kekudusan dan hidup benar. Kan tidak. Iya toh. Jadi ada bagian-bagian dasar yang kita mengerti, yang harus yang ditegakkan prinsip. Jadi siapapun bisa tahu mana suara palsu, mana suara asli. Kecuali memang dia tidak mau tahu. Nah, Lukas pasal yang 11:52 menarik sekali. Waktu Yesus mengatakan begini, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat, pemimpin agama ya, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi. Ini bicara tentang masuk ke dalam sorga, saudara. Jadi ahli-ahli Taurat itu mengambil kunci pengetahuan itu. Mereka mengerti tentang kebenaran itu. Mereka cerita tentang kebenaran itu. Tetapi mereka sendiri tidak masuk ke dalam kebenaran itu. Mereka tidak rela tunduk kepada kebenaran itu. Mereka memperalat kebenaran itu untuk mencapai tujuan mereka, untuk mencapai kepuasan mereka. Maka model gembala seperti ini gembala yang nanti gendut sendirian ya saudara. Ya, dianya gendut, dianya mekar, dianya sukses, dianya makin hebat luar biasa, dombanya makin kere terus karena diperas. Tapi gebleknya dombanya juga begitu kan? Mau dijadikan sapi perahan. Demi satu status diakui bahwa dia seakan-akan rohani. Dia lupa, dia melayani Tuhan bukan melayani pendeta. Maka saya katakan, Anda bukan dengar saya, mesti dengar suara Tuhan. Suara Tuhan tidak mungkin salah, suara saya bisa salah. Jadi hati-hati. Ya, Anda mesti jujur, saya juga mesti jujur. Ya, saya lebih suka memilih kalimat-kalimat yang mungkin gak enak di kuping, tapi membawa kita dekat pada Allah. Daripada kalimat-kalimat yang menyenangkan saudara, tapi saudara makin butek begitu ya, makin gak ngerti, makin gak bisa mendengarkan suara Allah. Bahaya. Memang menyakitkan? Yes. Saya sendiri pun bukan orang yang perfect, saudara. Yang hebat yang sudah lakukan semua, tidak. Saya pun belajar terus untuk mewujudkan apa yang saya katakan. Seringkali Tuhan guyon ya dalam pengertian saya. Lalu lewat satu kejadian yang saya jadi malu sendiri. Tuhan, gampang ya khotbah ya. Ngelakuinnya susah loh Tuhan. Minta ampun saudara. Memang banyak sih pendeta-pendeta yang suci dan hebat. Tapi kalau saya sih ya nggak tahu lah. Saya sih merasa saya murid yang kurang baik saudara ya. Mungkin saya yang paling tidak baik di antara banyak pendeta yang menyebut dirinya baik-baik itu. Saya nggak tahu lah. Saya lagi belajar terus. Saya ngerti kenapa Petrus lari dan menyangkal Yesus. Karena kadang-kadang saya juga berpikir, kalau sampai itu terjadi bagaimana aku Tuhan? Hati kecilku berkata, mungkin aku juga akan lari. Lalu aku teriak dan berdoa, Tuhan tolonglah. Berbelas kasihan supaya aku jangan seperti itu. Aku mohon cinta kasihnya. Saya harap itu pada engkau. Hati-hati. Ahli Taurat itu yang tahu segala-galanya. Justru mereka lah yang palsu itu. Upahan yang hanya mengambil kepuasan untuk dirinya sendiri. Karena itu Anda akan mudah ditangkap oleh si gembala palsu. Jika Anda sedang dirundung oleh masalah. Anda sedang dirundung frustrasi. Anda sedang dirundung depresi. Anda lagi terkurung pada kondisi-kondisi yang tidak mengenakan. Kondisi-kondisi di mana Anda tidak lagi mampu untuk keluar. Tapi Anda ingin jalan pintas. Biasanya ada dua pilihan, saudara. Jalan pintas pertama adalah dukun dengan segala keahliannya. Tapi mungkin kita akan bilang dia black magic, kan begitu. Tapi dalam magic pun ada dua.
Black dan white magic. Maka black magic itu dengan cara yang agak kasar menghalalkan pengorbanan dan bisa mengorbankan orang lain. White magic lain, sifatnya menolong, maka disebut white magic. Tapi ada lagi saudara, kalau ada istilah terkun, dokter dukun, mungkin Anda akan pergi ke takun, pendeta dukun begitu ya. Nah ini istilah-istilah yang muncul-muncul yang harus hati-hati. Ya, kenapa? Ya seperti ahli Taurat itu. Mereka memperkosa pengetahuan itu, mereka memutarbalikannya untuk kepentingan mereka. Mereka memeras jemaat. Dan saudara lihat berapa banyak jemaat yang ikut mereka terus. Tapi hanya diterjunkan ke dalam neraka. Karena mereka diajar, diatur untuk berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Sampai Yesus disalibkan karena suara terbanyak berteriak. Demokrasi yang kacau. Ya kan? Sudah demokrasi yang membunuh. Karena suara terbanyak sih. Maka Yesus disalibkan. Siapa yang ngatur? Ahli Taurat saudara. Karena itu hati-hatilah. Mereka itu kan yang menjadi takun kan. Pendeta dukun. Yang memberikan jalan keluar, jalan pintas. Yang sudah menghipnotis seluruh jemaat lalu ikut dan menjadi mati. Maka Anda harus bertanggung jawab sebagai jemaat. Anda jangan matilah. Ya, jangan mati terus tidak peka lagi. Apa kata pendeta? Yes. Apa kata saya? Yes. No. Gali baik-baik. Pertanggungjawabanmu dengan Tuhan bukan dengan pendeta. Kau bergumul baik-baik, cari kebenaran yang hakiki. Bertumbuh baik-baik. Kritislah. Hanya dengan demikian kita bisa menyelamatkan gereja. Kalau enggak Anda pun akan ikut-ikutan menghancurkan gereja. Jadi, kalau punya rasa depresi, punya rasa frustrasi, jangan terus mau jalan pintas ya. Itu sebab kota-kota besar, negara-negara maju sangat dilanda oleh hal-hal seperti ini. Nah di situ, ya, gembala-gembala aspal itu sangat berjaya. Mereka punya pengikut yang sangat banyak sekali. Lalu orang sering bilang, pengikutnya banyak kok. Itu kan tandanya diberkati. Kadang-kadang orang kalau ngomong tuh enggak mikir, itu saya bingung juga begitu ya. Kok sederhana sekali sih? Apa saudara pikir agama-agama lain itu tidak punya pengikut yang banyak? Apa saudara pikir sekte-sekte di Amerika, di Eropa itu enggak punya pengikut banyak? Banyak saudara. Dan mereka berkembang hebat. Lalu apa saudara mau bilang mereka diberkati? Kalau saudara bilang mereka diberkati oleh Tuhan, ya sudah. Kalau kita apa bedanya kita dengan orang lain kan gitu. Walaupun untuk itu kita nggak perlu sombong-sombongan kan. Karena ternyata kita yang menyebut diri diberkati pun menurut kita loh. Tapi menurut Tuhan, nobody knows. Di situ kan perlu kejujuran lagi. Kayaknya sih diberkati. Aslinya kayak apa juga nggak ada yang tahu. Ya kan? Maka kualitas itu harus jangka panjang. Sesuai dengan kebenaran Allah. Karena awas. Kau tidak sabar menunggu pertolongan Allah. Lalu datanglah Allah palsu yang ditawarkan padamu. Dan uniknya pakai nama Yesus. Itu sebab tak heran. Kalau di sorga nanti, Matius 7, 21, 23 ya, baca baik-baik di situ. Ada orang bilang, aku sudah mengusir setan dalam namamu, membuat mujizat dalam namamu, menyembuhkan dalam namamu. Tapi sejawab apa? Hanyalah engkau pembuat kejahatan, aku tidak kenal kau. Itu kalimat ngeri sekali saudara. Ditolak loh mereka. Mereka sudah melakukan hal yang hebat. Apalagi kita yang gak lakukan apa-apa. Alamak, orang Medan bilang, matilah kau. Mau jadi apa? Ya saudara, serius loh sama Tuhan. Jangan main-main. Jadi karena itu saudara, kepekaan nurani mendengarkan suara Allah, perhatikan baik-baik. Dia merupakan sebuah proses, bukan dadakan atau serba instan. Baru kemarin sore gini, toto besok sudah begini. Hebat bener tuh orang gitu ya. Di waktu-waktu lalu banyak orang-orang top, orang-orang terkenal, lalu kesaksian kemana-mana. Besoknya, pindah agama saudara. Geger lah, tapi rupanya gereja gak pernah belajar. Terus saja dilakukan. Tapi di sisi lain memang kita tidak berhak menghakimi ya. Harus hati-hati. Tapi saya bilang kita berhak mengamat-amati. Tapi tidak boleh loh menghakimi. Tapi dari pengamatan, ternyata tercatat realita fakta. Ya apa yang saya katakan tadi. Tapi hati-hati ya, jangan jadi menghakimi. Jangan terjebak. Tapi jangan terbawa-bawa. Itu juga ya, komprehensif lah, seimbang lah. Yang kedua, saudara mesti sabar, tahan menderita. Sebagai domba Kristus, Anda rela, nikmatin itu. Bagian-bagian dari kehidupan. Jangan mau yang instan, jalan pintas, mau cepat-cepat saja, berbur, begitu kan. Ini jangan gitulah. Tuhan Yesus 3,5 tahun kurang lebih di sini menderita melayani. Kalau dia mau bikin itu 3,5 jam kan gampang. Iya kan? Kenapa mesti 3,5 tahun? Lama amat. Hati-hati saudara. Ada proses waktu. Ya. Ada perlu kesabaran. Yaitu ketahanan untuk menanggung apapun yang ada. Yang terakhir, rela pada tiap ketetapan Allah. Jadi apa yang Allah mau? Yes. Jangan apa yang kau mau. Kita kan kebanyakan dalam beragama, dalam bertuhan adalah supaya Tuhan mengabulkan apa yang kita minta. Bukan kita mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Semangat kita adalah semangat bertuhan supaya Tuhan mendengar doaku. Bukan supaya aku mendengar suaranya. Kalau doa kita nggak punya waktu dengar suara Tuhan. Saudara. Kita paksa Tuhan dengar suara kita. Padahal doa yang paling indah adalah dengarkan apa yang Tuhan katakan padamu. Ucapkan dalam doamu. Wow, indah. Indah sekali. Hanya dengan demikian Anda peka untuk mendengarkan suara itu. Maka Anda mampu berdialog. Tiap hari dengan dia. Tiap saat di dalam segala pergumulan, persoalan. Waktu Anda mesti make decision. Waktu Anda mesti membuat satu keputusan. Anda dipimpin, dituntun oleh dia. Sehingga Anda nggak salah. Waktu salah pun. Karena rupanya kurang pengalaman gitu ya. Langsung Anda sadar, aduh itu tadi salah. Lalu minta ampun sama Tuhan, doa indah sekali. Makin dekat lagi. Lalu makin pengalaman, makin ngerti. Makin berkuranglah salahnya. Maka kita berjalan tahap demi tahap menuju kesempurnaan. Karena itu, awasi diri. Lihat, apakah kau sudah peka mendengarkan suaranya? Atau kau selalu berkata,
sayup-sayup Pak. Kadang iya, kadang enggak. Banyak mana? Banyak enggaknya Pak. Ini hati-hati. Iya kan? Karena itu jujurlah pada dirimu. Sudahkah kau peka? Bergumul dan seriuslah. Hadapi dunia ini. Ambil keputusan. Tapi awas. Dengarkan dulu apa yang kata dia. Bukan apa katamu. Amin.